Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 23, teksnya ayat 10 sampai 18. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 10 sampai 14. Tuhan telah mengancurkan tangannya terhadap laut dan membuat kerajaan-kerajaan gemetar dan akan memusnahkan benteng-benteng Kanaan. Paragraf yang kedua ayat 15 sampai 18. Pada waktu itu Tirus akan dilupakan 70 tahun lamanya, sehingga ia kembali mendapat upah sendalnya, dan ia akan bersendal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Kesimpulannya, Mesir dan Tarsis dipengaruhi oleh yang Tirus dan Sidon yang telah dihancurkan. Mesir gemetar dan Tarsis tidak ada tempat kembali kapal-kapalnya. Kerajaan-kerajaan sekitarnya juga gemetar. Benteng-benteng Kanaan dimusnahkan oleh Tuhan. Orang-orang Sidon mengungsi kepada orang Kitim. Semua hal ini bergabung dengan Babel dan Asyur juga ya. Tetapi Tirus akan menjadi seperti nyanyian sendal pada waktu selanjut 70 tahun lamanya, dan akan kembali mendapat upah sendalnya dari segala kerajaan yang ada di muka bumi. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan telah mengancungkan tangannya terhadap laut dan membuat kerajaan-kerajaannya gemetar. Ia telah memberi perintah mengenai Kanaan untuk memusnahkan benteng-bentengnya. Kedua, setelah lewat 70 tahun, Tuhan akan memperhatikan Tirus sehingga ia kembali mendapat upah sendalnya, dan ia akan bersendal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Labanya dan upah sendalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan, tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Ya, memang kalimat ini agak sulit mengertinya. Namun pentingnya ini, Tuhan memakai semua orang. Sekalipun uangnya melalui hal yang tidak kudus, mereka yang mengumpulkan demikian itu, namun Tuhan juga memakai uang ini untuk orang-orang kudus, orang-orang yang di hadapan Tuhan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Mesir, Kanaan, Kastim, dan Asyur akan dipengaruhi sebab Tirus dan Sidon dibinasakan. Semua kerajaan-kerajaan, besar pun atau kecil pun, semua dipengaruhinya. Dan itu hanya di dalam rancangan Tuhan. Kedua, pada waktu itu Tirus akan dilupakan 70 tahun lamanya, sama dengan umur seorang raja. Setelah lewat 70 tahun, Tirus akan kembali mendapat upah sendalnya, dan ia akan bersendal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Aplikasinya, mempengaruhi dengan baik kepada jemaat, sesama, dan orang-orang sekitar Anda, supaya mereka diberkati karena Anda. Ya, karena Tirus banyak kerajaan-kerajaannya dipengaruhinya negatif. Namun, kita harus mempengaruhinya kepada orang-orang, jemaat-jemaat, orang-orang sekitarnya yang positif. Kedua, sekalipun mendapat upah benda harta di dalam usaha, itu bukan milik Anda sendiri. Akan dipakai sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi, ingat dan memberitahukan kepada jemaat dan sesama. PL praktik hari ini, mempengaruhi yang baik kepada jemaat dan sesama dengan perbuatan Anda dan dengan milik pusaka Anda. Ya, kita harus menolong mereka dan kita harus mempengaruhinya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.